Halo semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Evaristus RM Tupalem dengan NPM 230712567 dan teman saya, Jehu Santo Simanung Khalid dengan NPM 230712703 dan Gilbert Yustafa dengan NPM 230712569. Yang pertama yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. CNN adalah algoritma deep learning untuk pengenalan dan pemrosesan gambar. CNN terinspirasi dari cara kerja visual manusia dan komponen utamanya yaitu yang pertama lapisan konvolusi untuk menangkap fitur seperti tepi atau pola. Yang kedua yaitu lapisan polling untuk mengurangi dimensi data untuk efisiensi. Yang ketiga, fungsi aktivasi untuk memberikan non-linearitas, dan yang keempat, lapisan fully connected untuk menggabungkan fitur untuk prediksi. Selanjutnya yaitu desain convolutional neural network. CNN dirancang sebagai jaringan feed-forward dengan beberapa lapisan tersembunyi. Program dari gambar dipelajari melalui kombinasi lapisan konvolusi, aktivasi, dan polling. Setelah pola dipahami, lapisan fully connected digunakan untuk membuat prediksi. Proses ini sering dilengkapi dengan teknik one-hot encoding untuk mempermudah klasifikasi. Selanjutnya yaitu pelatihan convolutional neural network. Yang pertama, persiapan data, yaitu untuk normalisasi pixel dan one-hot encoding. Yang kedua, fungsi loss untuk mengukur seberapa jauh prediksi dari target sebenarnya. Yang ketiga, optimizer untuk menyesuaikan bobot jaringan untuk mengurangi error. Yang keempat, backpropagation yaitu teknik untuk memperbarui bobot melalui propagasi balik. Selanjutnya yaitu evaluasi CNN. Yang pertama, akurasi untuk mengukur presentasi prediksi yang benar. Yang kedua, presisi, yaitu untuk ketepatan model dalam mengenali kelas tertentu. Yang ketiga, recall, yaitu kemampuan model menangkap semua data relevan. Yang terakhir, F1, yaitu kombinasi presisi dan recall. Yang berikutnya, aplikasi CNN. Yang pertama, klasifikasi gambar untuk mengidentifikasi jenis objek dalam gambar. Yang kedua, deteksi objek untuk menemukan dan melokalisasi objek. Yang ketiga, segmentasi gambar untuk memisahkan objek dalam gambar. Yang keempat, analisis video untuk melacak pergerakan objek atau mendeteksi kejadian dalam video. Selanjutnya, implementasi CNN dengan dataset CIFAR pada guided CNN. Yang pertama, membuat data. Pada langkah pertama, kita membuat dataset CIFAR yang terdiri dari 60.000 gambar berwarna dalam 10 kelas. Gambar dinormalisasi ke rentang nilai 0 hingga 1 untuk mempercepat pelatihan, dan labelnya dikonversi menjadi format one-hot encoding agar sesuai dengan klasifikasi multi-kelas. Yang kedua, membangun model. Di sini kita membangun arsitektur CNN dengan struktur sekuensial. Dua lapisan konvolusi pertama bertugas mengekstraksi fitur gambar, diikuti oleh lapisan polling untuk mengurangi dimensi data, dan lapisan fully connected digunakan untuk menggabungkan fitur dan menghasilkan prediksi. Selanjutnya, membangun model. Setelah arsitektur selesai, kita mengompilasi model. Optimizer Adam digunakan untuk mengatur pembaruan bobot secara adaptif. Fungsi loss categorical cross entropy digunakan karena ini adalah tugas klasifikasi multi-kelas. Sementara metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi. Selanjutnya, kompilasi. Pada langkah ini, kita melatih model menggunakan data CIFAR 10 selama 10 epochs. 20% dari data pelatihan digunakan sebagai data validasi untuk memantau performa model selama pelatihan. Selanjutnya, pelatihan dan evaluasi. Setelah pelatihan selesai,
Model dievaluasi pada data pengujian untuk mengukur akurasi dan loss. Model ini juga digunakan untuk membuat prediksi yang menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas pada setiap gambar uji. Grafik ini menunjukkan performa model selama pelatihan. Grafik akurasi memperlihatkan peningkatan kinerja, sementara grafik loss menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terjadi. Dengan ini, kita dapat memantau apakah model mengalami overfitting atau underfitting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unguided untuk modul keempat. Loading yang pertama itu gambar loading dan pemrosesan data. Untuk image data generator, parameter scale 1.0/255.0 itu untuk menormalisasi nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Lalu untuk parameter validation split sama dengan 0.2 itu untuk mengatur pembagian data jadi 80% training dan 20% validation. Terus untuk flow from directory, untuk dataset path-nya jalur folder dataset yang berisi gambar yang disusun dalam subfolder berdasarkan kelasnya. Lalu untuk target size, ukuran gambar setelah diubah menjadi dimensi tertentu sesuai dengan yang diinput dalam CNN. Lalu untuk batch size-nya, jumlah gambar per batch. Lalu kelas model sama dengan kategorial itu untuk menentukan bahwa label data berbentuk one hot encoding. Lalu selanjutnya untuk subset training dan subset validation itu gunanya untuk mengambil data training dan data validation berdasarkan pembagian dari validation split. Lalu selanjutnya itu untuk visualisasi dataset. Untuk visual dataset, fungsi visualisasi sampel digunakan untuk menampilkan gambar dari generator data. Next, data generator itu gunanya untuk mengambil batch berikutnya dari generator, menghasilkan pasangan image dan label. Image itu untuk batch gambar dan label itu untuk label yang sesuai dalam one hot encoding. Lalu untuk plt.imshow itu gunanya untuk menampilkan gambar satu persatu dalam grid 3x3. Lalu untuk label pada gambar ditampilkan sebagai judul dengan konversi dari one hot encoding ke label numerik menggunakan np.argmax label i. Lalu gunanya juga untuk memvisualisasikan, memungkinkan untuk Anda memeriksa kualitas gambar dan memastikan pre-processing berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu selanjutnya untuk arsitektur model CNN. Model sekuensial digunakan untuk membangun CNN sederhana. Lapisannya itu lapisan konvolusional atau konv 2D itu 32 dan 64 itu jumlah filter yang digunakan. 3,3 itu untuk ukuran kernel atau filternya. Lalu activation sama dengan ReLU itu fungsinya untuk aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit. Itu digunakan untuk mengatasi masalah non-linear. Lalu gunanya juga untuk yang input shape itu berguna untuk ukuran input gambar. Lalu yang max polling 2D itu dalamnya ada 2,2 itu gunanya untuk mengurangi dimensi data atau downsampling dengan mengambil nilai maksimum dari setiap batch ukuran 2x2. Lalu untuk flatten itu gunanya untuk mengubah hasil dari lapisan konvolusi dari pooling 2D menjadi satu dimensi untuk diproses oleh lapisan dense. Lalu dense atau fully connected layers, dense 64 activation ReLU itu gunanya untuk
lapisan dengan 64 unit dan aktivasi relu. Lalu yang dense train data 6 class activation sama dengan softmax, gunanya untuk lapisan output untuk klasifikasi multikelas dengan jumlah unit sesuai dengan jumlah kelas dan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya untuk kompilasi dan pelatihan model. Dalam program ada tertulis model titik compile optimize sama dengan Adam, itu gunanya untuk menggunakan optimasi Adam adaptive moment estimation untuk memperbarui bobot jaringan selama pelatihan. Lalu loss sama dengan kategorial cross entropy, itu gunanya untuk fungsi loss yang digunakan adalah kategorial cross entropy, cocok untuk masalah klasifikasi dengan berbagai kelas. Lalu metrik sama dengan akurasi, itu gunanya untuk metode pelatihan akan memantau akurasi sebagai metrik evaluasi. Lalu untuk model fit, itu ada train data, gunanya untuk data pelatihan yang digunakan untuk melatih model. Lalu validation data sama dengan val data, itu data validasi yang digunakan untuk mengevaluasi performa model selama pelatihan. Lalu epochs sama dengan epochs, itu gunanya untuk jumlah iterasi penuh atas data pelatihan. Lalu verbose sama dengan 1, itu gunanya untuk menampilkan log proses pelatihan secara rinci. Selanjutnya untuk evaluasi model, di situ ada model titik evaluate sama dengan val data, gunanya untuk mengevaluasi performa model menggunakan data validasi atau val data. Lalu mengembalikan dua nilai, val loss dan val act. Val loss itu untuk loss pada data validasi dan val act adalah akurasi pada data validasi. Lalu print itu gunanya untuk menampilkan akurasi atau ngeprint akurasi validasi dalam persentase dengan 2 angka desimal. Selanjutnya untuk visualisasi hasil pelatihan, untuk PLT titik figur fixed size 12,4, itu membuat gambar dengan ukuran 12x4. Lalu akurasi model PLT plot history titik history akurasi, label sama training akurasi, itu menampilkan akurasi data pelatihan untuk setiap epochs. Lalu yang di bawahnya itu untuk menampilkan akurasi data validasi untuk setiap epochs. Lalu yang loss model PLT titik plot loss label sama dengan training loss, itu untuk menampilkan nilai loss data pelatihan untuk setiap epochs. Lalu yang val loss label sama dengan validation loss, itu menampilkan nilai loss data validasi. Terus PLT legend itu untuk menambahkan legend untuk setiap plot, PLT show untuk menampilkan grafik. Lalu untuk prediksi dan klasifikasi, untuk bagian class indices yang train data titik class indices itu sebuah dictionary yang memetakan nama kelas ke indeks numerik, misalnya cat titik 20 doc titik 21. Terus untuk baris, untuk membalik mapping sehingga kelas indices menjadi 0 cat, lalu 1 untuk doc. Lalu prediksi model, prediction sama dengan model predict val data. Model predict val data itu untuk memprediksi data validasi menggunakan model yang sudah dilatih. Lalu hasilnya itu array 2D dengan probabilitas untuk setiap kelas. Setiap baris mewakili satu contoh data validasi. Lalu untuk literasi pada data validasi, for image true label in enumerate zip val data 00 val data 01.
Untuk file data 00 itu gambar-gambar dalam data validasi. File data 01 itu label sebenarnya dari data validasi. Enumerate itu untuk iterasi dengan indeks i. Lalu prediksi dan kelas sebenarnya, prediksi label np.rgmax prediction i itu untuk mengambil indeks dengan probabilitas tertinggi atau label yang diprediksi. Lalu untuk np.rgmax true label untuk mengambil indeks label sebenarnya. Kedua indeks diterjemahkan ke nama kelas menggunakan kelas indences. Lalu untuk output informasi, print true class itu baris itu gunanya untuk mencetak nama kelas sebenarnya. Lalu yang for class name, prop in zip class indences values, prediction i itu gunanya untuk mencetak probabilitas untuk setiap kelas. Nilainya dikonversi ke persentase probabilitas kali 100. Lalu yang batasan iterasi itu menggunakan if i sama dengan 4, lalu di break. Itu selanjutnya iterasi dihentikan setelah 5 data pertama. I-nya dimulai dari 0. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu pengenalan pola. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola adalah proses penting dalam pengolahan data, di mana algoritma dirancang untuk mengenali pola atau struktur tertentu dari data. Metode yang digunakan termasuk statistical pattern recognition, neutral pattern recognition, dan template matching. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung pada aplikasi dan jenis data yang digunakan. Oke teman-teman, bisa dilihat inilah cara kerja pengenalan polanya, yaitu menggunakan 2 fase, yaitu fase eksplorasi, fase deskripsi. Langkah-langkahnya bisa dilihat. Yang pertama itu pengumpulan data, pra-pemrosesan data, ekstraksi fitur, klasifikasi, dan terakhir pasca pemrosesan. Oke, sini saya akan menjelaskan apa itu deteksi wajah. Yang pertama itu mengidentifikasi wajah manusia dalam bentuk gambar atau video. Yang kedua itu kompleksitas, yaitu varian percayaan, sudut pandang, dan ekspresi wajah yang akan direkam. Yang ketiga yaitu OpenCV, menyediakan model yang dilatih seperti HR Cascade dan SSD Face Detector. Kita lanjut deteksi wajah dengan OpenCV. Pertama saya akan menjelaskan deteksi wajah dengan OpenCV. Deteksi wajah atau aplikasi praktis pengenalan pola yang memanfaatkan model seperti HR, Cascade, dan SSD Face Detector yang seperti saya jelaskan tadi. OpenCV menyediakan alat yang efisiensi untuk melatih dan menggunakan model deteksi wajah ini. Dan dalam implementasinya, kami menggabungkan algoritma deteksi dengan wajah dengan webcam untuk mendemonstrasikan kemampuan real-time system dini. Ini adalah program wajah pada gambar, pengenalan wajah pada gambar. Ini bisa dilihat, ini adalah import dan persiapannya. Kita lanjut, ini adalah inisiasinya webcam. Dan ini adalah fungsi deteksi wajahnya teman-teman. Ini adalah loop dan tampil hasilnya. Oke teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata juga dimaafkan juga. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 9 pamit mengundurkan diri.